A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan tauzimi Ustaz Taufikur Rahman, teman-teman para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dapat berhimpun dalam kegiatan rutin kita, kajian akhir pekan atau ngaji ahad bersama dengan Ustaz Taufikur Rahman, yang alhamdulillah hari ini telah memasuki pertemuan yang ke-8. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, untuk paruh kedua pengajian kita ini akan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam dan juga trilogi unsur ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, untuk pertemuan yang ke-8 ini, insya Allah kita akan belajar lebih lanjut dengan Ustaz Taufik mengenai sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, khususnya bagi teman-teman penggemar Manchester United yang dalam pekan-pekan terakhir banyak mendapat cobaan, sehingga mudah-mudahan senantiasa diberikan. Masuk penceramahnya ini. Oh iya ya Ustaz. Penceramahnya sama ini. Wah, saya sekarang ngomong. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kebugaran serta kesehatan. Baik, sebelum kita mulai belajar Ustaz Taufik, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Syawalahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian untuk seterusnya mari kita simak dengan seksama uraian dan nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz Taufik. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand di tengah jalan, atau jika ingin menunggu setelah akhir uraian, silakan. Atau juga bisa menuliskannya secara tertulis, menuliskannya di kolom chat. Demikian, Ustaz Taufik dipersilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, kenikmatan panjang umur, dan keberkahan dalam segala urusan hidupnya para jamaah sekalian kajian ngaji ahad secara virtual yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para sholihin, syuhada, dan semua umat Rasulullah yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah sampai hari akhir nanti. Baik, saya share screen dulu. Lewat.
Baik. Baik, sebagaimana sudah kita sepakati bahwa pada hari ini yang akan kita bahas adalah sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW, dan kemudian bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan hadis tersebut, ya. Karena penting sekali bagi kita untuk bukan sekedar membaca, ya, tapi memahami bagaimana cara membaca. Ya. Banyak orang bisa membaca hadis, tapi cara membacanya keliru, sehingga kemudian hasil bacaannya pun keliru, penerapannya keliru. Ya. Kalau untuk pribadi mungkin pengaruhnya tidak signifikan, tapi kemudian ditransmisikan kepada orang lain, ya, diteruskan kepada pihak yang lain. Maka memang perlu, ya, bagi kita untuk membaca hadis ini, menelaah hadis ini, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita menelaah hadis itu. Seperti Al-Quran, ya, ada ilmunya. Ya. Bukan sembarang orang itu diberi uang untuk menafsirkan Al-Quran maupun menafsirkan hadis. Ya. Ada perangkat-perangkat yang harus dipenuhi, dan kalau memang kita tidak sanggup memenuhinya, minimal kita mengikuti kepada orang yang sudah memahami dan menerapkan perangkat itu. Makanya sebenarnya saya sampaikan berkali-kali, kita ini sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh para ulama, oleh para cendekiawan, para ahli, ya, sehingga kita tinggal menelaah hasilnya saja. Kita tidak perlu lagi menelisik hadis, ya, statusnya seperti apa, sudah dibantu banyak sekali. Bahkan kita tinggal klik saja, kalau yang punya Maktabah Syamilah, itu klik saja hadisnya ini apa, dilihat dalam kitab tahlil hadis, ya, kitab analisis hadis, ya, itu pasti ketemu hadis ini apa menurut ulama A, apa menurut B, apa. Sehingga itu memandu kita untuk bisa menerapkan mana hadis yang kredibel, yang pertama. Yang kedua, tentu saja nanti perangkat-perangkat yang lain, ya, seperti ulumul hadis, itu kita akan memahami bagaimana cara memahami hadis. Karena hadis pun sama seperti Al-Quran, turunnya tidak sekaligus. Dia juga merupakan wahyu Allah yang diturunkan lewat Rasulullah, ya, hasil dialektika antara wahyu dan teks dan konteks, ya, atau wahyu dengan kondisi masyarakat, ya, dialektika antara teks dan konteks, dialektika antara yang sesuatu yang transenden dan sesuatu yang nyata, faktual di lapangan. Ya, ini harus dipahami seperti itu, sehingga insya Allah kalau kita memahami hadis itu, ya, dengan benar, ya, mengikuti panduan dari ulama-ulama yang memang sudah diakui kebenarannya oleh mayoritas. Ini penting mayoritas itu, ya, karena Rasulullah pun seperti itu. Ketika ditanya bagaimana ketika umat sudah berpecah belah, kita ikut yang mana? Ikut yang paling banyak. Biasanya kalau yang paling banyak nggak mungkin umat itu bersepakat untuk bohong, kata Rasulullah. Nah, tidak mungkin umatku yang banyak itu semuanya sepakat untuk bohong. Biasanya yang suka bohong itu yang sembunyi-sembunyi, yang kecil-kecil, ya, walaupun suaranya lebih keras daripada yang besar itu. Maka insya Allah, ya, dan yang sudah kita kenal, ya, kalau untuk hadis yang sudah jelas ada kutubus sittah, ada kitab 6, ada kitab 9. Ya. Jadi kalau kita berpijak pada itu, insya Allah aman. Jangan cari-cari yang lain lagi. Kalau toh yang lain itu sekedar pelengkap, ya, atau metodenya yang baru, ya, sehingga mempermudah kita. Ya. Tapi secara prinsip, ya, kita sudah dipandu, ya, sedemikian rupa oleh para ahli hadis. Ya. Apalagi ulumul Quran lebih banyak lagi. Baik, kita memulai. Tadi pelorok kan panjang juga ternyata, ya. Bagaimana bermuamalah dengan hadis Nabi. Nah, sebelum sampai ke sana, ya, supaya apa yang kita bahas ini teratur, terarah, ya, maka kita lebih dulu memahami tentang pengertian hadis itu. Mungkin sebagian sudah membaca juga, ya. Tapi ingin saya tegaskan di sini, ya, bahwa hadis menurut bahasa berarti yang baru. Ya. Hadis itu ada makna, hadis itu adalah sesuatu yang baru, atau hadis adalah al-khabar, atau berita, kabar atau berita.
Ada juga hadis dimaknai sebagai kisah. Dan juga hadis dipahami sebagai percakapan. Maka muhadatsah itu adalah percakapan antara dua orang. Jadi ini makna kebahasaan, dan makna kebahasaan ya tidak harus sama persis ya, dengan makna istilah. Kadang bertolak belakang, terkadang makna bahasa itu menguatkan, ya, melengkapi ya, makna istilah. Ya, dalam Al-Quran kata hadis itu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 23 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa keberagaman makna ini ya karena dalam Al-Quran ternyata makna-maknanya itu ya seperti dijelaskan di atas. Makna kebahasaan, kemudian dari Al-Quran juga maknanya paling tidak ada beberapa yang kita sebutkan tadi. Nah, menurut istilah para ahli hadis, ya, yang disebut hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, pernyataan atau ketetapan, sifat dan keadaan pribadi beliau. Ini barangkali definisi yang paling komprehensif. Biasanya kalau kitab ilmu hadis dasar itu hanya menyandarkan perkataan dan perbuatan kepada Rasulullah, ya, atau bahkan secara lebih umum lagi apa yang disandarkan kepada Rasulullah, itu aja selesai. Ya, tapi saya jabarkan, saya detailkan supaya nanti kita lebih paham, ya, lebih detail ya tentang yang disandarkan itu apa saja. Ada perkataan, ada perbuatan, ada pernyataan atau ketetapan, ada sifat ya, Nabi, ada keadaan pribadi beliau. Ya, mungkin dari sisi fisiknya, kesukaannya apa, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya hadis. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk hadis. Karena berdasarkan definisi tadi, kemudian dijabarkan, ya, hadis itu ada yang namanya hadis qauli atau hadis ucapan Rasulullah SAW. Hadis yang berupa ucapan, dan ini jumlahnya relatif sedikit, Pak. Yang paling banyak adalah perbuatan dan juga sifat Nabi. Ini kalau kita telisik kenapa perkataan Rasulullah itu sedikit, karena beliau tidak suka banyak bicara. Tapi yang penting bagaimana perbuatan itu berbicara. Nah, itulah maka kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai teladan yang baik, bukan orator yang baik, bukan ahli ceramah yang baik, bukan mubaligh yang baik, bukan agitator yang baik. Ya. Bahkan beliau pernah menyampaikan syair, tapi syairnya sangat sederhana. Ya. Syairnya sangat sederhana, ya. Tidak mencerminkan bahwa beliau memang seorang yang menguasai bidang itu. Maka hadis qauli ini relatif ya, tidak lebih banyak dibandingkan hadis berupa tindakan beliau. Contohnya ini yang paling banyak nih hadisnya, konon salah satu hadis mutawatir, ya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini, ya. Riwayat Imam Muslim, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maq'ad itu, mohon maaf, itu tempat duduk, ya, pantat itu simbol orang Arab biasanya menunjukkan hal-hal yang buruk itu dengan kata maq'ad. Ya, jadi memang tempatnya ada di situ, yaitu adalah simbol keburukan. Maka jangan sesekali pegang bokongnya orang Arab. Nah, harus dicotos kita, ya, tonjok, karena itu namanya kita melecehkan dia, merendahkan dia. Ya. Ini bahasa menunjukkan budaya, ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya biasa aja, ya, Pak Adrian, ya. Teman-teman lama, ya, tahu-tahu dibukong, kamu kemana aja, plok, gitu, ya. Nah, itu nggak masalah, ya. Tapi jangan pada itu di Arab. Ya, ini dari pemilihan redaksi aja sudah mencerminkan bahwa itu bermakna merendahkan. Ya. Nah, ini contoh dari hadis qauli. Kita tidak terlalu memperpanjang karena nanti akan ada beberapa slide-nya. Nah, selanjutnya adalah hadis fi'li atau perbuatan Nabi yang saya sampaikan tadi, itu yang terbanyak. Ya, ya, contohnya misalnya Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqassimu baina nisa'ihi. Ya, kebetulan contohnya ini, ya, Ibu Tiara kalau ada, ya.
Yang tersinggung ini kebetulan contohnya ini saja, saya tidak bermaksud apapun. Ya. Karena yuqassimu baina nisaihi, beliau menggilir di antara istri-istrinya, fayaqdil, maka beliau berbuat adil. Tapi wayaqulu, beliau memohon kepada Allah, Allahumma hadhihi qismati, ini adalah pembagianku, fima amlik, sesuai dengan apa yang bisa aku miliki dan aku lakukan. Beginilah yang sudah maksimal yang bisa aku lakukan, itu kata Rasulullah, yang mengadu kepada Allah. Saya sudah semaksimal mungkin melakukan penggiliran ini secara adil. Fala talumni, tapi barangkali menurut engkau belum sampai ke sana, maka jangan celah aku fima tamlik, terhadap apa yang engkau miliki, yaitu hati, wala amlik, sedangkan saya tidak memilikinya. Maksudnya apa? Mahabbah atau cinta atau mawaddah, rahmah, itu kan adanya di hati. Seseorang sekali bernabi pun tidak bisa mengendalikan hati beliau untuk urusan seperti ini. Ya. Karena itu urusan perasaan. Perasaan kepada lawan jenis. Ya. Bahkan kepada anak pun terkadang sulit. Orang mau berbuat seadil-adilnya. Tetap saja kadang-kadang seorang ibu atau ayah ada kecenderungan kepada salah satu anak. Betul apa enggak ini? Yang sudah punya putra atau putrinya. Putranya lebih daripada satu. Kalau baru satu namanya, saya punya anak punya anak satu baik semua. Nurut semua. Orang cuma baru satu kok semua. Jadi apa namanya? Biasanya seseorang seorang ibu pun, seorang ayah pun terkadang begitu. Dan itu terjadi juga pada Nabi Yakub misalnya. Yang pada akhirnya kemudian memunculkan masalah kan. Nabi Yusuf ya itu lebih disayang daripada yang lain karena memang ada sesuatu yang berbeda dari Yusuf itu. Dan nyatanya memang kemudian dia yang menjadi nabi kan, yang lainnya tidak. Ya. Nah ini kemudian memunculkan masalah. Nah dalam riwayat kehidupan Nabi pun ya tidak luput dari masalah. Ya, Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah kan, padahal Khadijahnya sudah wafat. Karena Rasulullah kecenderungannya nggak bisa dibohongi bahwa hati beliau, ya, jiwa beliau, ya, yang paling mendalam rasa cintanya, mahabbahnya itu pada Khadijah. Bahkan ketika beliau sudah tidak ada pun sulit untuk melupakan. Maka ketika ada seorang wanita kebetulan itu masih saudaranya Khadijah datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum, spontan Rasulullah menjawab Waalaikumsalam ya Khadijah. Terucap di situ kata-kata Waalaikumsalam ya Khadijah, ya wahai Khadijah. Kenapa? Suara perempuan ini mirip seperti suara Khadijah. Jadi memori Rasulullah langsung klik, langsung mengena kepada Khadijah. Didengar oleh Aisyah, wahai suamiku, apa memang tidak ada wanita lain selain Khadijah di hatimu? Ya. Beliau sudah tidak ada, masih disebut-sebut namanya. Sementara aku di hadapanmu ini, aku anggap apa dalam kata-kata orang Indonesia begitulah. Ya, cemburu kan. Nah beliau tidak memiliki ya, kemampuan untuk menahan itu. Itu kan spontan. Nah ini maka kemudian Al-Quran mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ya, dalam An-Nisa itu kan ya, kalian tidak akan bisa ya, untuk berbuat adil dalam hal perasaan. Ini perasaan loh ya. Walau harastum, kalaupun kalian ingin sekali melakukan itu kullal maili. Cenderung ingin sekali. Tidak bisa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Maka beliau minta maaf kepada Allah. Memohon ampunan. Jangan engkau celah ya Allah. Ya, kalau memang ini menurutmu untuk urusan hati, aku tidak bisa berbuat adil. Dan memang dalam syariat, dalam fikih, yang dituntut adil itu bukan perasaan. Tapi pembagian secara fisik. Ya. Mungkin untuk anak juga. Ya, kita akan berusaha. Tapi tetap saja. Sulit. Ya, manusia itu bukan robot yang bisa diarahkan ya seperti remote control ya bisa A tapi sedikit abu-abu ke B gitu lah. Begitu ke B ngerempet ke A lagi malah ke C bisa.
Nah, ini contoh hadis perbuatan ya, bahwa Rasulullah melakukan suatu ini ya, dan kemudian memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita, ya, pada siapapun lah, pada anak kita, pada saudara kita, bahkan pada ayah ibu kita. Kadang-kadang ada seorang anak lebih cenderung ke ayahnya daripada ibunya, atau ibunya kepada ayahnya. Nah, ini manusiawi. Yang terpenting jangan sampai kemudian itu destruktif ya, merusak dan kemudian menghancurkan hubungan yang ada. Baik, selanjutnya hadis takriri, ketetapan dari Rasulullah. Jadi ketetapan ini tidak harus ditetapkan berbentuk ketetapan, tapi misalnya Rasulullah diam pun beliau tidak membantah. Biasanya kalau beliau tidak setuju pasti membantah. Nah, ketika beliau diam, namanya itu takrir sukuti, ya, ketetapan tapi secara diam. Ini pun disebut ketetapan. Ya. Misalnya ini la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini contoh ketetapan Rasulullah dalam perang Bani Quraidah itu. Ya, bahwa tidak boleh ada salah satu orang di antara kalian ya sholat kecuali nanti sholat asalnya di Bani Quraidah. Nah, ini kan ternyata hadis ini kemudian dipahami berbeda oleh para sahabat kan. Ya, ada yang memahaminya secara tekstual, secara apa adanya menurut redaksi ini, tidak boleh satu orang pun sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat ya sholat asarnya di sana. Jadi zuhurnya di jalan, sholat asarnya di sana. Ada juga yang mengatakan di jamak. Jadi jamak takhir di Bani Quraidah. Karena ini kondisi perang, boleh jamak. Nah, sebagian yang lain bukan memahami secara tekstual, tapi secara kontekstual. Mereka khawatir karena perjalanan perang itu tidak bisa diprediksi, ya, khawatir sampai di Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Maka kemudian mereka berinisiatif di tengah jalan melaksanakan jamak takdim. Nah, dua kelompok sahabat yang berbeda. Ini makanya saya ingin sampaikan, di masa sahabat pun terjadi perbedaan untuk urusan yang sangat krusial, sholat. Dan ini kemudian sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Ada dua kelompok sahabat, satunya jamak takhir, satunya jamak takdim. Apa kata Rasul? Dua-duanya benar. Bahwa yang tekstual itu memahami secara tekstual benar, yang kontekstual juga benar. Dan ini menjadi landasan bagi ulama ahli usul fikih untuk merumuskan ya, satu ketentuan dalam agama. Tidak semua yang ada dalam ajaran Islam itu harus tertulis secara tekstual. Ada yang kontekstual, dan itu jumlahnya justru bisa jadi lebih banyak. Ya. Makanya kalau orang tekstualis ya, wah itu kita kalau sedikit saja tidak sama dengan hadis Nabi itu langsung dikatakan bid'ah. Sedikit saja ya ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, cuman salaman saja sudah bid'ah. Ya, wiridnya agak keras dikit langsung bid'ah. Jadi biasanya orang-orang yang memahami ajaran Islam, terutama hadis Nabi yang paling banyak ini, itu pemahamannya secara tekstual. Padahal di masa Nabi sudah ada kontekstualisasi. Ini kan ironis sekali gitu. Jadi di masa Nabi sudah maju, ya, orang beragama ya sudah kontekstual. Malah kita abad 21 kembali lagi ke tekstual. Kontekstualnya dibuang. Ya. Nah ini kan ironis, kan? Paradoks sekali ya. Setback mundurnya 14 abad. Mereka mengatakan kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Sunnah yang seperti apa? Harus dipahami juga. Ya. Memahami sunnah itu tidak sederhana yang mereka bayangkan, bahwa teksnya seperti ini, harus paham bagaimana pembacaan. Ini kan kenapa saya menyampaikan, karena saya paham syarahnya, paham penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang hadis ini, posisinya seperti apa, dan bagaimana cara menerapkannya. Ini tidak semudah misalnya orang membaca teks, misalnya apalagi terjemah, mengambilnya dari Google lagi, ya Google-nya bukan Google sekolah, ya Google sekolah itu ukur, itu adalah misalnya makalah-makalah ilmiah. Ada pertanggungjawabannya, ini Google Chrome. Ya, siapa saja bisa menulis, tidak selektif. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah hadis hammi. Adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasi. Seperti keinginan berpuasa tanggal 9 Asyura. Itu ternyata ada hadis juga, ya. Dan belum direalisasikan, maka kita boleh melaksanakannya. Karena Rasulullah sebenarnya berencana, cuman keburu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya itu.
An Abdullah bin Abbas yaqul radhiyallahu anhu ya hina shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amarna bisiyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'zimul yahud wan nasara. Beliau ya ingin berpuasa di hari Asyura tanggal 9 Muharram ya. Ya, 9 Muharram ya namanya Asyura ya. Betul Pak. Tasua ya Ustaz. Tasua ya. Itu qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu ya al-yahud wan nasara. Sahabat kemudian menjawab, bukankah itu hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan itu? Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-'amul muqbil sumna yaum at-tasi'. Tahun depan kita akan melaksanakan puasa di hari ke-9 bulan Asyura itu. Ya. Maka kemudian Rasulullah ternyata sebelum sampai ke itu bulan Maulidnya sudah diambil ya. Ya, sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai kepada tahun baru ya. Tanggal ke-9 tahun baru Asyura dalam hitungan orang sekarang, dulu belum ada ya tahun baru. Jadi 9 Asyura beliau sudah wafat dulu, maka ini disebut sebagai hadis hammi. Hammi itu keinginan di masa yang akan datang. Ini contoh ya, mungkin ada yang lain yang bisa dicari. Yang kelima, hadis ahwali. Yaitu hadis yang berupa keadaan atau sifat kepribadian atau keadaan fisik Nabi yang tidak termasuk dalam kategori 4 kategori di atas. Nah, ini biasanya orang menggambarkan tentang bagaimana cara jalan beliau, bagaimana fisik beliau, bagaimana wangi beliau. Nah, biasanya hadis-hadis seperti ini ada yang disebut sebagai hadis tasyri'i, hadis yang menjadi syariat, kalau memang itu urusannya adalah urusan yang berkaitan dengan syariat. Tapi ada juga ya hadis yang tidak berupa syariat, ghairu tasyri'i. Itu maksudnya apa? Hanya menggambarkan tentang kebiasaan Rasulullah, kesukaan Rasulullah. Ya misalnya makan sukanya daging apa? Ya misalnya korma korma jenisnya, jenis ajwa misalnya itu kan. Nah, bagaimana cara jalan beliau yang gayanya dan sebagainya, bukan sikapnya ya yang Islami yang menuntut dan sebagainya, lain lagi. Caranya itu kan orang punya cara berjalan yang berbeda-beda. Nah, ini digambarkan. Nah, sebagian itu merupakan syariat, tapi sebagian yang lain ada yang merupakan penggambaran tentang fisik Rasulullah, kebiasaan Rasulullah yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Ini disebut hadis ahwali. Ada yang keenam, yang terakhir ini, yaitu hadis qudsi. Ya sebenarnya ada yang mengatakan ini pembagian yang lain, tapi untuk mempermudah saya masukkan saja dalam kategori ini. Hadis qudsi yaitu secara bahasa tidak suci atau bersih. Ya menurut istilah segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Rasulullah sendiri. Jadi ini wahyu sebenarnya dari Allah ya. Cuman bukan Al-Qur'an. Ya. Dalam bentuk ilham kepada beliau ya, dan kemudian diredaksikan oleh Rasulullah sendiri. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ada yang pernah bertanya di kajian di kampus juga, Ustaz, hadis qudsi pasti sahih atau tidak? Belum tentu ya. Jadi jangan melihat qudsinya itu sumbernya Allah. Ya, dalam menilai hadis itu ada dua aspek yang dinilai. Yang pertama adalah sanadnya atau rawi-rawinya yang meriwayatkannya. Yang kedua matanya. Ya kalau yang meriwayatkan ternyata tidak kredibel, ya, apalagi misalnya dia punya catat belang yang sangat besar, pernah berbohong, kadzab, itu bisa hadisnya hadis maudhu, palsu bahkan. Ya. Walaupun berbohongnya misalnya bukan untuk hadis, baru nanti diduga bohong. Kalau diduga bohong nanti hadisnya bisa jadi hadis dhaif dan lemah sekali. Dan itu nggak boleh jadi landasan. Jadi tidak ada jaminan bahwa hadis qudsi itu sahih. Tergantung bagaimana rawinya, periwayatnya. Periwayat hadis itu kan diteliti seteliti-telitinya oleh ahli hadis. Itu kalau yang belajar kayak begitu itu, ya itu subhanallah nyari satu saja itu ya bisa 1 bulan baru ketemu. Kalau tidak dikasih panduan oleh ulama. Kalau sekarang kita enak, sudah dipandu oleh banyak ulama, kita tinggal mengikuti saja. Kalau masih blank misalnya, di Azhar dulu biasanya begitu orang yang belajar hadis itu. Coba ini cari. Ini
profesornya juga pinter kan, cari yang nggak ada. Pokoknya ditulis, dicari di kitab-kitab jam apa namanya, kitab kamus-kamus Tobakat atau para perawi di berbagai tingkatan itu, ya, itu ternyata ketemu setelah sekian 1 bulan katakanlah untuk 1 orang saja. Dan ternyata itu riwayatnya begini-begini itu, ya, coba dicocokkan hasil akhirnya apa. Oh, ini luar biasa, jelimetnya luar biasa. Ya. Sehingga memang ya saya pernah sampaikan pada saat di kajian rumahan Pak Adrian, bahwa orang yang belajar ilmu hadis itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Peminatnya untuk belajar ilmu hadis jauh lebih sedikit dibandingkan ilmu Al-Quran. Mengapa? Ya tadi itu salah satunya adalah Al-Quran itu jelas, ya, otentisitasnya jelas, kemudian teksnya juga sudah gamblang, ya, sudah ada di hadapan kita, ya. Nah, maka kemudian ya turunan daripada ilmu yang mengkaji itu pun relatif terukur, lebih mudah gitu loh. Nah, sementara hadis itu konon ada yang mengatakan jumlahnya ada sekitar 4 juta. Sementara Imam Bukhari ya dari 600.000 ya yang beliau berhasil kumpulan hanya sekitar 7.000 8.000 saja yang dianggap sahih. Yang lain berarti berserakan kemana-mana tidak dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Terus diambil sama yang lain-lain, yang lain menurunkan standar, akhirnya Muslim sedikit, ada yang sepakat dengan Bukhari, ada yang tidak. Wah, menurut Imam Bukhari tidak sahih, menurut saya sahih. Jadi bawahnya lagi terus begitu. Dan itu baru 600.000, belum yang jutaan itu. Nah, bagaimana menelisiknya? Wah, luar biasa itu. Dicari satu-satu. Nah, inilah maka kemudian banyak yang ogah belajar ilmu hadis. Karena tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi ya dibandingkan belajar ulumul Quran. Ya. Walaupun sejatinya ulumul Quran juga ada tingkat kesulitannya karena dia bahasa Al-Quran. Itu bahasa yang paling tinggi dari sastranya. Ya. Nah, logikanya juga sama, mantiknya, maka relatif lebih sulit. Tapi hadis kesulitannya bukan pada redaksionalnya, tapi bagaimana menemukan hadis itu. Setelah menemukan bagaimana menentukan kualifikasi hadis ini, ya. Nah, itu kan butuh waktu panjang. Ya. Makanya zaman dulu itu orang ada yang untuk mencari satu hadis, statusnya itu harus mengelana ke negara yang lain, hanya untuk satu hadis. Imam Malik konon pernah pergi ke Basrah hanya untuk mencari satu hadis ini statusnya sebenarnya apa. Sampai segitunya. Nah, ini contoh hadis qudsi itu tadi saya sampaikan tidak ada jaminan bahwa hadis qudsi itu sahih ya, tergantung perawinya. Ya, karena kalau perawinya tidak jujur bisa saja matannya atau isi hadisnya salah atau ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu ya, misalnya dia ada kelemahan dalam daya ingat, ya, itu namanya dobatnya kurang, daya ingatnya kurang, itu turun statusnya. Yang tadinya sahih menjadi hasan. Ya. Nah, kalau ada lagi misalnya tidak nyambung rawi yang satu ya ini dengan rawi berikutnya ternyata beda generasi. Itu langsung berarti rawinya tidak nyambung. Jadi kepada guru langsung kepada cucu guru, bukan langsung pada murid guru. Ya, jadi langsung dari gurunya ke cucu guru katakanlah. Harusnya ada di tengah-tengah itu ternyata putus. Itu berarti ada salah satu syarat dalam kesahihan hadis ya namanya ittisalus sanad, nyambungnya sanad, nah, itu tidak dipenuhi, maka bisa bahkan menjadi hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, sampai gitu. Jadi ada panduannya Bapak dan Ibu. Ya, kemarin ada pertanyaan kan menilai kredibilitas hadis seperti apa, keabsahan seperti apa. Itu ada panduannya. Panduannya salah satunya itu. Jadi kalau yang ingin saya sampaikan itu yang pertama ya itu pokoknya rawinya dulu, nomor 1 rawi, baru nanti matanya, baru apa namanya isinya, dari periwayatnya dulu baru isinya. Rawinya yang nomor 1 itu adil atau tidak, adalah turuwat. Adil itu namanya apa? Adil itu orang yang tidak pernah berbuat apa namanya melanggar syariat secara terang-terangan dan dalam kapasitas yang sampai menurunkan derajat apa namanya kemuruahnya. Contohnya Bapak dan Ibu, dalam orang kencing berdiri zaman dulu itu sudah langsung dicoret sama Imam Bukhari hadisnya itu. Padahal sekarang masjid-masjid banyak tuh orang kencing pada berdiri. Itu menurut Imam Bukhari ini sudah mengurangi ya kredibilitas daripada perawi itu. Makanya itu Imam Bukhari ya tegas banget dan kejam dalam tanda kutip, kejam sekali dari 600 kok cuma 7.000 8.000. Kan kejam sekali itu. Ya. Nah, ini adalah turuwat yang pertama, rawi ini punya integritas moral. Ya, moralnya terjaga. Ya, itu kan ukurannya kalau orang dulu bisa jadi berbeda dengan sekarang, tetapi ukurannya yang tadi itu saya sampaikan yang kecil-kecil saja itu dinilai.
ya, sampai mohon maaf kencing berdiri makan di warteg, mohon maaf Adrian, saya orang Tegal. Tapi kalau ada kiai makan di warteg kakinya jegang gitu ya, tahu ya kaki jegang ya. Jadi kaki yang satu diangkat gitu ya. Itu waduh, itu Ustaz Taufik kok makan di warteg kayak begitu, langsung usah ngisi pengajian lagi deh. Kalau belum bisa begitu langsung diponis. Ya. Nah ini kayak begitu sudah langsung bisa menurunkan kredibilitas. Ya. Itu dianggap sebagai menurunkan integritasnya. Apalagi yang sampai jelas-jelas nggak sholat sekali, misalnya meninggalkan sholat, apalagi pernah berzina, pernah minuman keras, khamr, jelas itu langsung dicoret itu. Nah, kemudian yang kedua dhabtur ruwat. Nah, ini kemarin ada pertanyaan sekalian ya saya jelaskan. Dhabtur ruwat itu adalah kecerdasan daya ingat daripada perawi. Ya. Cerdas apa ingatannya kuat atau tidak. Karena itu penting juga. Ya orangnya berintegritas, tapi pelupa. Ya, bukan hanya lupa istrinya sendiri, lupa dirinya sendiri kan bahaya. Saya siapa? Loh, jadi rawi kok begitu. Ya. Jadi ingatannya kurang saja, khifah namanya khifatul ruwat. Ya, ingatannya berkurang sedikit saja, langsung turun status. Tadi saya sampaikan. Jadi dari sahih menjadi hasan. Ya, maka untuk bisa menjadi sahih itu rawinya harus kuat ingatannya. Kuatnya orang Arab itu nggak sama dengan kita ya Pak ya. Orang Arab saya pernah uji ketika di Mesir dulu. Ya, saya pernah uji 10 menit coba baca satu halaman. Baca. Terus nanti presentasikan ke saya, ada nggak yang salah? Itu orang Arab, baca kitab gundul, Pak. Bukan gondrong, ya, bukan hadis, bukan Quran. Ya. Dia baca, kemudian 10 menit, saya minta waktu. Dia baca, habis itu dipresentasikan. Benar semua, nggak ada satupun yang salah. Padahal dia nggak pernah hafal sebelumnya. Ya. Nah, kalau saya, 10 menit boleh, ya. Suruh ngapal. Ya. Yang benar cuma 5 kalimat. Lainnya salah semua. Ya. Di samping karena kita memang nggak biasa ngapal, yang kedua ya redaksinya Arab kan. Ya. Coba kalau redaksinya bahasa Tegal, wah hafal semua saya. Oh, itu nggak usah pakai teks juga sudah hafal sendiri kan. Nah itu ya. Jadi sebenarnya persoalan kekuatan hafalan orang Arab itu luar biasa. Dan kita sudah menguji itu. Ya. Nah, di sana itu wah orang anak kecil 6 tahun 7 tahun sudah pada hafal Quran biasa. Jadi saya pernah jadi imam. Saya kalau bulan puasa itu nggak tahu pada senang sama saya tuh di masjid tempat saya tinggal itu pasti dicari-cari Syekh Taufik. Panggil Syekh saya di Pak ya. Syekh Taufik, qafnya jadi Hamzah Taufik ya. Karena orang Mesir itu qaf jadi Hamzah ya. Syekh Taufik, fin, entak fin. Bar, ta'al. Imam ya nih di Ramadan. Oke. Itu kalau saya salah baca kan pakai hafalan kan ya. Karena satu malam satu juz itu. Itu kalau saya salah baca satu masjid itu nyaut semua. Ngingetin semua sampai takmir masjidnya marah-marah. Itu satu orang aja, ini imamnya bingung katanya. Saya pernah Pak jadi imam di masjid larangan namanya Masjid At-Tawab, masjid besar itu. Dia juga sama 30 juz ya. Jadi semalam satu juz. Saya baca surah An-Nisa walakum nisfu ma taraka azwajukum itu salah satu ayat yang sulit memang. Muter-muter itu. Itu saya nyari-nyari sampai berapa kali nggak ketemu, belakang diem semua. Ada yang paham bahwa imamnya lagi bingung atau makmumnya. Emang gue pikirin bingung aja sendiri katanya. Karena emang ada yang hafal satupun gitu kan. Ya. Ini bedanya di situ. Ya. Maka kekuatan hafalan orang Arab itu luar biasa. Nah kita akui itu. Ya, kalau urusan analisis oke lah. Ya, kita menang insya Allah Pak. Karena banyak yang normatif itu. Hafal saja tapi kurang kritis gitu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, nah antara adalah dan dob tadi ya. Integritas dan kekuatan hafalan itu disebut nanti thiqah, bahwa orang ini rawi ini terpercaya. Ya. Kemudian yang ketiga ittisalus sanad tadi saya sampaikan. Ya. Sanadnya nyambung atau enggak? Antara perawi satu dengan perawi yang lain itu ketemu beneran apa enggak? Atau paling tidak ketemu langsung tapi semasa sehingga mungkin lewat orang lain tapi satu masa. Karenanya kemudian di situ memungkinkan bahwa itu ya betul-betul riwayat yang valid. Kalau tidak, apalagi beda negara misalnya. Lu yang satu di Irak, satunya di Hijaz misalnya atau di Arab Saudi. Jauh sekali itu. Oh, tapi di situ tertulis nyambung. Berarti ada yang putus. Begitu diputus, dicari-cari ya. Nah, ternyata murid yang disembunyikan itu ternyata orangnya kurang bagus hafalannya atau ada cacat moral. Ini namanya hadis tadlis. Jadi menyembunyikan rawi ya di satu tempat dengan tujuan supaya yang terlihat itu adalah rawi-rawi yang bagus semua.
Nah, ini namanya tadlis. Tadlis langsung dhaif itu, langsung lemah, bukan hanya hasan. Nah, ini ittisalus sanad penting juga karena titik tadi itu. Jangankan yang tidak nyambung, yang nyambung saja mohon maaf ya. Kalau yang nyambungnya itu ya salah satunya itu tadi ingatannya itu kurang. Ya. Coba Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat adegan lucu kan ya di tayangan-tayangan televisi itu ya, orang berbisik dari satu ke yang lain sampai ke 5 orang, hasilnya beda sama sekali dari yang pertama itu, ya kan? itu jelas-jelas riwayatnya adalah misalnya yang sedikit ya, redaksi yang sedikit itu bisa sampai 5 orang, itu kok bisa hasilnya beda dari yang pertama. Nah ini bisa sampai puluhan orang. Nah kalau kemudian adalah salah satu yang tidak kuat tadi ingatannya, ini kan bahaya. Ya. Maka ulama sampai seperti itu. Nah yang baru yang keempat, ya, keempat dan kelima, ini kriterianya pada matan atau isi hadis. Ini yang disebut sebagai adamul illah dan adamus syudzuz, ya, yaitu tidak adanya cacat dalam hadis. Itu biasanya di matan, ya, yang paling banyak, ya. Jadi matannya itu ada cacat, apa cacatnya? Bertentangan dengan al-maklum minad dini bid-darurah, ketentuan agama yang pokok. Nah, itu misalnya contoh ini Bapak dan Ibu hati-hati ya. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini ternyata hadisnya adalah hadis mungkar. Mungkar itu adalah dhaif dan lemah sekali, nggak boleh jadi landasan. Kenapa? Karena hadis ini ternyata bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih ya, yang menyatakan bahwa ya akhir bulan Ramadan itulah ya puncak kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, bukan awal. Tapi kalau hadis ini awaluhu rahmah. Rahmah itu yang terbaik. Wa awsatuhu maghfirah, yang tengah-tengahnya adalah ampunan. Ampunan dengan rahmat tinggian mana? Tinggian rahmat. Wa akhiruhu itqum minan nar, yang akhir adalah pembebasan dari neraka. Pembebasan dari neraka itu bagian juga dari rahmat dan ampunan Allah. Itu semakin mengecil itu kualitasnya. Jadi yang tinggi itu yang awal, yang kedua pertengahan, yang terakhir paling kecil, paling teknis katakanlah. Loh, ini kan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, ini maka kemudian disebut ada ilat di situ, ada cacat dari sisi matan, ya. Kemudian disebut hadis mungkar. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang terakhir adalah adamus syudzuz. Ya. Jadi ada penyelewengan. Syad, aneh, nyeleneh gitu loh. Dari kaidah-kaidah umum ya. Misalnya siapa yang makan terong, maka dia akan menjadi sehat sesehat-sehatnya. Kemudian dikaji terong itu apa sih gizinya? Nah, terus apa hubungannya? Ternyata ini yang bikin hadis ini adalah pedagang terong, Pak. Karena ada yang nyeleneh, ada sesuatu yang aneh gitu loh, ya. Isinya itu, ya dilacak itu, ya. Syad itu kan menyimpang, Pak. Bisa menyimpang dari kaidah syariat, bisa menyimpang dari kaidah akal sehat, ya. Yang terpenting adalah menyimpang tadi. Nah, kalau ada indikasi seperti itu setelah dicocokkan, dikomparasikan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih dan kredibel atau ayat Al-Qur'an, bisa jadi itu ini jelas-jelas bertentangan, ya sudah, namanya ini menyimpang. Nah, 5 kriteria inilah yang menjadi parameter para ulama untuk menentukan keabsahan sebuah hadis. Ya. Nah, itu nanti panjang sekali nih, makanya hadis yang dhaif itu panjang, banyak sekali. Kalau belajar ilmu hadis, yang dhaif itu macamnya banyak sekali. Nah, itu butuh waktu lagi ya. Bapak dan Ibu mungkin ya kalau memang nanti waktunya ada ya silakan. Tapi ini kan sekedar maksud saya ingin menyampaikan ya bahwa demikian kompleksnya ajaran kita ya, sehingga apa? Kita tidak boleh kemudian mempermudah ajaran kita. Oh, Islam itu kan mudah. Ya. Iya memang mudah ya dalam prakteknya. Tapi untuk bisa praktek dengan mudah itu kan cara untuk mengetahui mana mudah mana sulit ya itu kan harus pakai ilmu. Nah, ya, berkali-kali para cendekiawan itu orang ingin tahu wasatiyah, moderasi harus pakai ilmu. Nggak bisa ya tidak pakai ilmu. Mana yang wasatiyah dengan makna yang terbaik itu apa? Ya kan harus tahu dulu mana yang terbaik, yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Kalau belum tahu sampai sana, bagaimana bisa menilai terbaik? Ya harus pakai ilmu juga. Maka dalam kaitan dengan ini penting juga umat Islam ya, walaupun mungkin tidak sempat
belajar sampai detail ya, itu paham hal-hal seperti ini. Nah, biasanya yang kritis itu ya ketika ada ustadz menyampaikan, ustadz hadis itu ada di kitab apa, statusnya apa, itu penting. Makanya biasanya kalau ustadz-ustadz yang bertanggung jawab ya kepada jamaahnya, kepada umatnya, itu ketika menyampaikan, kalau memang dhaif sampaikan. Dalam sebuah hadis dhaif, kalau saya biasanya kalau khutbah itu saya sampaikan dalam hadis dhaif. Kalau dhaifnya bukan dhaif itu kan bisa dijadikan landasan, bisa. Tapi untuk urusan-urusan yang tidak fundamental, untuk urusan fadhailul a'mal saja, ya, bukan urusan-urusan prinsip seperti masalah akidah dan masalah ibadah-ibadah yang pokok. Nah ini barangkali ya, karena kemarin ada yang menanyakan, Pak Ihsan kalau nggak salah saya sekalian aja menjawab itu. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran seperti apa? Ya, tadi sudah ya keabsahannya bagaimana. Nah fungsinya apa? Ini ada beberapa. Yang pertama bayanut tafsir, menjelaskan makna ayat yang masih umum. Contoh hadis salat. Dalam Al-Quran itu perintahnya aqimus shalah, dirikanlah salat. Masih bersifat umum. Kemudian dirinci oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka muncul hadis sifat sholatin Nabi. Dalam hadis Bukhari panjang itu. Sifat salat Nabi digambarkan oleh sahabat. Dipotret oleh sahabat, maka kemudian itu jadi panduan. Nah itu hadis berarti menjelaskan tentang ayat tentang perintah salat yang masih bersifat umum. Itu namanya bayanut tafsir. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali Pak. Ya, makanya memang tidak bisa kita belajar tafsir Al-Quran tanpa belajar hadis. Di Al-Azhar itu yang jurusan tafsir ada mata kuliahnya adalah tafsir, kemudian hadis, kemudian manahijul mufassirin, metode para ahli tafsir, ya itu minimal 3 itu. Karena tidak bisa ya, memahami ayat-ayat Al-Quran cuma dengan ayat Al-Quran saja. Nah, apalagi untuk hal-hal yang masih bersifat umum, harus ada penjelasannya. Nah, biasanya dalam hadis itu. Kemudian yang kedua, bayan at-takrir. Apa? Memperkokoh atau memperkuat makna yang ada dalam Al-Quran. Ya, contoh hadis tentang keharusan wudhu apabila akan sholat. Al-Quran sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain, dan seterusnya. Ayatnya panjang. Nah, ini kemudian diperkuat juga dalam hadis ya, yang redaksinya maknanya sama, bahwa ketika kita akan sholat maka untuk syarat sahnya sholat ya, itu harus wudhu. Nah, ini berarti hadis menegaskan hukum yang ada dalam Al-Quran, memperkuat, takrir namanya. Kemudian yang ketiga bayan an-nasakh, membatalkan ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Ini kalau ini sebenarnya ada kontroversi, ada perbedaan di kalangan para ulama, ya, bahwa nasakh itu sebenarnya nggak ada, ya, nasakh atau penghapusan hukum dalam Al-Quran itu tidak ada, ya. Jadi bisa jadi yang ada dalam Al-Quran ya itu adalah hukum lama, ya. Ya, tapi kemudian ya diperbaharui oleh hukum yang baru dalam hadis, ya. Saya termasuk yang tidak begitu sepakat ya dengan nasikh dan mansukh yang ada dalam Al-Quran. Walaupun ulama ulum Quran itu banyak yang merumuskan itu, tapi ternyata setelah diteliti, awalnya banyak, terakhir Imam Asyuti mengatakan 20, terakhir lagi ya ulama-ulama kontemporer mengatakan tidak ada. Karena ternyata yang dipahami sebagai dihapus dan yang menghapus itu ternyata ya tadi itu yang satu digunakan di masa yang lalu, kemudian yang ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Ya. Dan itu ya di masa yang akan datang lagi yang sudah terhapus itu bisa jadi itu ternyata bisa direkonstruksi lagi maknanya untuk penerapan ya hal-hal yang muncul kemudian ya, maka kemudian yang dianggap dihapus itu tidak dihapus. Ya. Seperti contoh misalnya Bapak dan Ibu ya dalam Al-Quran itu ada yang namanya fatahrirul qobah, membebaskan hamba sahaya. Membebaskan hamba sahaya, wah sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Itu adanya masa dahulu. Nah terus teksnya masih ada dalam Al-Quran. Berarti muspro dong, sia-sia itu teks. Ya. Ternyata ya dikaji ya yang dimaksud apa namanya
hambaan itu ya bukan hanya dalam arti seperti di masa jahiliyah dulu. Ya, apa yang disebut sebagai perdagangan manusia ya Pak Adiran ya. Nah, itu terjadi nggak di masa sekarang? Apa namanya kalau istilah ininya, istilah teknisnya saya lupa itu. Human trafficking. Human trafficking. Ada nggak kira-kira terjadi nggak di masa sekarang? Terjadi. Ya. Nah itu sebenarnya ya sesuatu yang menurut ulama dulu ya di ulumul Quran itu adalah mansuh, dihapus hukumnya. Ternyata tidak dihapus. Ya. Nah nyatanya sekarang ada human trafficking. Nah ini masuk dalam kategori itu. Ya, ketika ada manusia-manusia yang dijual, kemudian dibebaskan oleh kita, itu bagian ya daripada kafarat tadi, menebus dosa-dosa perbuatan-perbuatan yang banyak dalam Al-Quran itu kan. Kata Hiroko Bafar itu banyak sekali. Nah ini contoh ya. Dan masih banyak lagi kalau kita mau belajar ya, karena waktunya dan saya tidak ingin membuat Bapak dan Ibu terlalu pusing ya. Nanti urusan-urusan yang teknis ya kita bahas di kesempatan berikutnya, bukan di kurikulum ini. Baik, yang selanjutnya adalah bayan at-tasyri', mewujudkan hukum atau aturan yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran itu tidak ada ketentuan misalnya mengumpulkan antara bibi dengan keponakan. Ya, jadi menikahi bibi dan keponakan sekaligus itu nggak boleh. Adanya dalam hadis. Ya, dalam Al-Quran tidak ada. Yang hurimat alaikum ummahatukum itu ayat tentang maharaman wanita-wanita untuk dinikahi. Itu hanya yang dijelaskan di situ mengumpulkan dua saudara. Tapi mengumpulkan dua saudari ya tentu saja. Mengumpulkan antara keponakan dan bibinya itu tidak ada. Nah, dijelaskan dalam hadis ya. Itu namanya mewujudkan suatu aturan yang tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ini contoh ya. Baik. Nah, ini barangkali ya sedikit yang bisa kita sampaikan, barangkali nanti bisa dielaborasi ya berkaitan dengan apa yang tadi saya singgung sedikit ya, mungkin waktunya masih ada 1/4 jam lagi lah ya. Saya akan menyinggung walaupun tidak ditulis di sini. Mengapa tidak saya tulis? Saya khawatir terlalu teknis ya. Yaitu masalah tadi itu pembagian hadis ya secara sederhana ya menjadi 3 dari sisi kualitas hadis itu, atau dari sisi kualitas hadis ya itu terbagi menjadi 3. Nanti pembagian hadis ada dari sisi jumlah rawinya, ada yang dari sisi sumbernya, ada yang dari macam-macam itu nanti. Ya, ini terputus atau nyambungnya itu macam-macam pembagiannya banyak sekali. Tapi yang paling utama seringkali menjadi pembahasan pokok dalam kajian ilmu hadis adalah dari sisi kualitas. Hadis itu dari sisi kualitasnya terbagi menjadi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Nah, oke lah kita bagi 4 saja supaya semuanya tahu. Yang pertama adalah hadisnya disebut hadis sahih tadi. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Nanti dhaif itu bagi-bagi, ada dhaif jiddan lemah sekali. Ada yang terakhir itu ya walaupun ini ada yang mengatakan bukan pembagian dari sisi kualitas, ya, tapi dari sisi benar atau tidaknya hadis ini asli atau otentik atau tidak. Ini disebut hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Nanti kriterianya apa? Yang tadi sudah saya singgung, yang hadis sahih adalah memenuhi 5 kriteria tadi, yaitu integritas rawi, kemudian daya ingat perawi yang sangat kuat, dhabtur rawi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sanadnya bersambung, ittisalus sanad. Yang keempat tidak ada cacat ya dalam hadis itu, baik terutama di matannya secara tersembunyi. Kalau ilat biasanya tersembunyi ini ya. Yang tahu itu orang-orang tertentu. Kemudian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama secara umum. 5 kriteria ini kalau dipenuhi, hadisnya namanya hadis sahih. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin aman, ya ini resep dari guru-guru saya di Al-Azhar ya. Mungkin ada yang nggak sepakat silahkan, tapi saya ikut guru-guru saya di Al-Azhar. Kalau ingin aman, cari hadis sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, dijamin. Menurut mereka sudah nggak usah dikritisi lagi, ya nggak usah neko-neko gitu loh. Masih dicari-cari kesalahannya ini. Ternyata yang nyari lebih salah lagi. Yang nyari kesalahannya dia lebih salah lagi gitu.
Jadi kalau kita ingin aman, Bapak dan Ibu, ya untuk menukil hadis ini dari mana, ya. Kalau tertulis di situ jelas-jelas rawahul Bukhari, kitab acuannya jelas dari Sahih Bukhari, ya sudah, insya Allah aman. Ya, itu ada sekitar 7.000-8.000-an hadis lah, coba dicari di situ. Kalau tidak ketemu, ya, karena jumlahnya kan sedikit itu, ya, nyari di Sahih Muslim. Jadi menurut ulama-ulama Al-Azhar, Sahih Muslim ini tidak perlu lagi dicari-cari statusnya. Apakah dia sahih atau tidak. Sudah, mereka tuh sepakat kalau dari Sahih, Bukhari dan Muslim, itu mereka nggak mau ngulik-ngulik lagi. Ya, saya dulu kalau bikin tesis itu, ketika, dari mana? Min ay kitab. Jami'us Sahih al-Khalas. Masih. Dari Bukhari langsung. Mereka mau debat lagi. Tapi misalnya, Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Bagaimana komentar ulama-ulama itu? Masih dicari itu. Ya. Nah, statusnya apa? Itu ya. Makanya kalau Azhariyin seperti itu ya. Entah yang lain ya. Saya kurang ini, tapi orang Indonesia ya hampir mayoritas itu sepakat, kecuali beberapa kalangan saja lah yang tadi masih ngulik-ngulik itu ya. Nah, itu insya Allah itu memenuhi 5 kriteria tadi. Walaupun standarnya Bukhari lebih tinggi. Ya. Karena standar yang diterima oleh Bukhari kemudian diturunkan lagi. Misalnya tadi itu, yang kencing berdirinya lagi terpaksa, ternyata lagi kebelet banget. Nah, kemudian tempatnya nggak ada. Oleh Imam Muslim, udahlah ini tetap aja masih disebut sebagai rawi yang adil, yang berintegritas, maka masuk kategori sahih. Imam Bukhari nggak mau tetap. Itu berarti agak turun kriterianya, tapi tidak fatal. Nah, baru kitab-kitab yang lain ya. Riwayat siapapun ya selain Bukhari dan Muslim ya, itu kita harus menelitinya ya, mungkin tidak harus kita secara langsung, tapi mencari pendapat-pendapat ulama sekitar. Nah, itu hadis sahih. Nah, yang kedua adalah hadis hasan. Hasan itu perbedaannya dengan sahih itu apa? Ketika hadis ini tidak memenuhi satu di antara 5 syarat utama tadi, yaitu syarat yang kedua. Ya, dokter ruwat atau daya ingatnya rawi ya itu kurang. Nah, tidak sekuat rawi dalam kriteria sahih. Tadi sudah saya sedikit singgung. Jadi kalau dalam hal ini perawi ternyata kekuatan hafalnya itu kurang, dibuktikan dengan keraguan-raguan misalnya dan periwatan, atau dibuktikan melalui ya investigasi katakanlah para ahli itu ya, melalui kitab-kitab yang sudah ada ya, atau bakot tadi itu, atau rojum atau terjemah atau biografi para ulama hadis misalnya, itu dicari-cari ternyata ketemu ini pernah ada indikasi lupa. Walaupun sekali lupa saja, itu sudah langsung kemudian dianggap ini berarti daya ingatnya kurang bagus. Dan karenanya turun statusnya. Hadis hasan itu masih bisa digunakan sebagai hujjah. Ya, sebagai landasan kita beramal, apalagi yang sahih. Yang hasan masih bisa digunakan untuk semua hal, baik yang fundamental maupun yang tidak fundamental. Untuk urusan-urusan yang krusial dalam agama, akidah, ibadah, maupun urusan-urusan yang lain, sahih dan hasan, ini kedua-duanya bisa digunakan. Nah, sekarang kalau ada hadis yang hasan bertentangan dengan yang sahih, maka harus diutamakan yang sahih. Atau begini Bapak dan Ibu, saya kadang-kadang menjumpai ya redaksinya yang sahih itu A, substansinya sama, ya, maknanya sama, intinya sama. Yang hasan itu B. Kalau kita adalah orang yang bertanggung jawab, maka kutiplah yang dari yang sahih. Itu berarti kita bertanggung jawab secara ilmiah pada khalayak. Itu kalau yang kayak begini itu saya pernah belajar dulu sama Profesor Mustafa Ali Yakub, itu luar biasa Bu. Ya, penelitiannya luar biasa kalau urusan hadis. Maka murid-muridnya banyak yang jadi. Di Indonesia termasuk founding father-nya ilmu hadis ya almarhum itu ya. Yang lain-lain juga ada, cuman kualifikasinya belum sampai kepada beliau itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah
itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat, ya, selain syarat yang keempat tadi, bisa salah satu dari 4 syarat yang lain. Nah, di samping perawinya, bisa jadi perawinya tidak harus lemah, bisa jadi perawinya kuat, tapi moralnya cacat, integritas moralnya cacat. Pernah ketahuan, mohon maaf ya, berzina misalnya, itu langsung jatuh, status hadisnya menjadi dhaif. Ya. Atau misalnya tidak nyambung sanadnya. Jadi tadi itu ya, antara satu guru dengan guru yang lain ternyata itu tidak langsung, tapi berdasarkan katakanlah cucu guru tadi itu, bukan langsung anak guru tapi cucu guru. Ya. Nah, berarti ini sudah ada yang terlewat. Nah, begitu ditelisik, ya, yang lewat itu ternyata disengaja untuk menyembunyikan statusnya yang buruk misalnya, atau ya tidak disengaja ya, misalnya ya, tapi memang terlewat ya karena keteledoran. Nah, kalau ini masih bisa ditelisik lagi, teledor, setelah diteledor ditemukan bagaimana indikasinya, perawinya itu. Nah, kalau perawinya ternyata baik, persoalannya hanya karena keteledoran, itu bisa saja namanya nanti hadisnya hadis bukan dhaif, tapi bisa naik kepada hadis yang hasan dengan syarat diperkuat oleh riwayat yang lain yang hasan. Apalagi dari riwayat yang sahih. Itu nanti namanya sahih li ghairihi. Ya udah, ini rumit namanya kalau pesan kayak begini nih, enggak usah dibahas lagi ya. Baik, itu yang ketiga, yaitu namanya hadis dhaif. Nah, dhaif itu lemah itu nanti bertingkat-tingkat Bapak dan Ibu. Tidak seragam. Nanti ada yang namanya dhaif saja, lemah saja. Nanti ada yang namanya dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, yang lemah sekali inilah salah satu contohnya hadis mungkar tadi ya. Hadis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang umum ya. Atau misalnya tadlis tadi yang disembunyikan karena ada cacat. Ya, ada cacat perawinya. Nah, ini bisa langsung dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan jangan dipakai sebagai landasan. Maka biasanya ya, kalau yang cermat, coba ini dhaif ya. Menurut ulama ini dhaif ya. Dhaif saja, dhaif. Dan kemudian kebetulan yang dibahas itu adalah persoalan-persoalan fadhailul a'mal. Bukan persoalan pokok seperti akidah syariah ya. Itu persoalan-persoalan sunnah saja misalnya. Nah, maka boleh kita pakai. Ya. Boleh kita pakai ya, sebagai hujjah. Nah, sebagai alat landasan dalam beramal. Itu kalau tingkatannya hanya lemah saja. Tapi kalau dhaif jiddan, ulama sepakat bahwa tidak boleh digunakan sebagai landasan beramal. Nah, yang terakhir ya, itu namanya hadis palsu. Nah, bagaimana cara mengetahui hadis ini asli atau palsu? Ini ulama ahli hadis merumuskan ya. Yang pertama, biasanya hadis palsu itu ya dilihat ya dari matan yang paling banyak. Matanya apa? Matanya bombastis, spektakuler, biasanya isinya mencengangkan. Ya. Siapa yang membaca sholawat 50 kali maka mendapat pahala 40 kenabian. Misalnya contoh, walaupun nggak ada hadis gitu ya. Tapi ada hadis misalnya siapa yang membaca sholawat sekian maka mendapatkan pahala seperti 40 nabi. Loh, gampang banget ya mendapat pahala 40 nabi. Cuman melakukan amal yang kecil kok pahala dan nilainya kok seperti 40 nabi. Satu nabi dan susahnya minta ampun. Ini udah 40 nabi. Nah, biasanya ya itu hadis-hadis yang bombastis seperti itu ya. Itu coba ditelisik, dicari-cari, ketemu. Seringkali kadang kalau ulama biasanya la syai'a dikomati, ini bukan sesuatu, ini bukan hadis. Ya. Ya. Ini adalah upaya-upaya orang untuk menyesatkan ya. Memang kelihatannya tujuannya baik, memotivasi orang, tapi dengan cara yang salah. Ya. Maka Bapak dan Ibu kalau ada hadis-hadis yang isinya bombastis kayak begitu, ya, itu coba ya, jangan langsung kemudian diterima, kemudian apalagi di-share gitu ya. Coba cari dulu, tanya dulu sama orang yang ahli. Ini Pak, kok ada hadis begini nih, maknanya kok kayaknya menurut saya berlebihan ya. Ya. Kok gampang sekali ya untuk dapat pahala ya. 40 nabi atau pahala satu nabi saja susah, ini 40 nabi. Atau siapa yang melakukan amalnya kecil ya, kemudian mendapatkan pahalanya jihad fisabilillah misalnya. Ya. Jihad fisabilillah jangan perbuatan yang sangat sulit dilakukan.
apalagi di masa sekarang. Banyak orang jihadnya fisabili dolar, fisabili puluh, fisabili amplop kan banyak kan begitu kan. Ada fisabili astana, apresiasi dari manusia, banyak kan followersnya banyak, senang dia. Ya, yang apa namanya mengikuti banyak, yang like banyak, waduh bangganya minta ampun. Padahal belum dulu disuka sama Allah. Ini kan banyak orang kayak begitu. Nah ini biasanya seperti itu, membastis. Yang kedua tadi saya sampaikan, isinya jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat dan syariat yang baku. Ya, syariat yang baku. Ya. Jadi kalau diketahui bahwa hadis ini bertentangan dengan akal sehat, ya, misalnya ya, siapa yang makan kotoran sapi maka dia akan sehat selama hidup misalnya. Misalnya ada hadis begitu. Ini kan jelas sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ya, contoh ada hadis palsu itu kan. Al-badinjan syifa'un likulli syai'. Terong itu obat bagi segala penyakit. Syifa'un likulli dawa ya. Obat bagi segala penyakit. Nah, ini kan ditinjau dari akal sehat, para ahli itu pasti akan menentang. Nah, ternyata itu betul ya. Apalagi kemudian ada hadis-hadis politis. Yang waktu itu memang ya isu-isu politik itu begitu kental sehingga kemudian masing-masing kubu yaitu memperkuat posisinya dengan membuat hadis palsu. Ini banyak berseliweran, Pak. Kalau kita mau telisik ada kitab khusus membahas tentang hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu yang palsu itu. Itu ada kitabnya, kita sudah dibantu juga ya. Sehingga insya Allah ya aman ya kalau memang mau membaca ya. Cuman persoalannya kadang-kadang ya kita tidak ada kesempatan membaca. Nah, itu barangkali sekedar wawasan ya, mungkin agak sedikit teknis Bapak dan Ibu ya. Mungkin sudah bagian juga ada yang mengerutkan dahi karena memang ini hal-hal yang sangat teknis ya. Cuman saya sengaja sampaikan karena memang barangkali ini bisa membantu ya Bapak dan Ibu, paling tidak ketika kita membaca teks-teks hadis itu tahu ini rawahunya siapa, Abu Dawud misalnya. Abu Dawud ya. Nanti harus cari dulu komentarnya. Ya, ternyata begitu lihat maknanya, kok maknanya tidak bertentangan kok dengan akal sehat, dengan hukum-hukum agama yang paten, yang baku ya. Tapi kan kita tidak tahu secara rawinya bagaimana, maka tanya sama yang ahli. Ini hadis Abu Dawud bukan Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana? Sebenarnya sekarang kalau saya punya kitab Maktabah Syamilah namanya itu, sudah ada kitab ribuan kitab hadis ya. Salah satunya kitab-kitab untuk mencari status hadis itu. Sehingga kalau diklik biasanya nongol. Ya, nongol langsung ini status hadisnya apa, komentar-komentar ulama apa. Demikian Bapak dan Ibu ya, sudah jam 11:04 seperti biasa. Ya, 1 jam lebih kita berdiskusi insya Allah setelah ini ya. Waktu sih kami persilahkan pada Pak Adi. Silakan. Ya, makasih banyak Ustaz Taufik atas uraiannya. Barangkali jika teman-teman ingin bertanya, boleh raise hand. Tentu mungkin sambil mengerutkan dahi sedikit ya. Jadi cukup banyak istilah-istilah yang teknis dan perlu konsentrasi yang lebih tinggi mungkin. Mungkin ada yang mau raise hand atau tulis di kolom chat. Ya. Oke. Nah ini Mas Irsyad ada, Ustaz, silakan, ada di kolom chat tuh soal puasa Arafah yang menghapuskan dosa tahun lalu dan akan datang itu apakah tergolong bombastis gitu sehingga patut dicurigai palsu, dan Irsyad cerita seringkali diperalat oleh teman-teman SMA-nya untuk menghapus dosa. Iya. Puasa Arafah ya. Kalau puasa Arafah ya itu kan sudah menjadi kesunahan yang disepakati ya. Ittafaqal fuqaha jami'an ala istihbabin wa fadli siyami yaumi Asyura, yaum Arafah ya. Ulama ahli fikih sepakat semuanya tentang sunnah dan keutamaan puasa hari Arafah ya. Kemudian apa keutamaannya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, bukan hanya itu Pak ya. Jadi keutamaannya ya,
Di sini salah satunya misalnya yang ada di minal fadail, ada beberapa utamaan idh ya'tiqu fihi riqabal ibad minan nar wa yughfaru lahum. Jadi bisa membebaskan seorang hamba dari siksa neraka dan kemudian diampuni dosanya, ya, termasuk ya tadi yang disampaikan ya 1 tahun yang akan datang, ya, itu sudah disepakati oleh para ulama, ya, sehingga insya Allah ketika kita melaksanakan itu, ya mudah-mudahan kalau memang itu tulus karena Allah, ya, itu kita termasuk orang-orang yang betul-betul akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kan yang setahun yang lampau, ya, bukan yang akan datang, setahun yang lampau, ya. Tapi kita harus melihat Pak Irsyad, ya, bahwa yang diampuni itu dosa seperti apa juga ada kriteria. Jadi dosa itu, ya, ada yang diampuni dengan cara bertaubat. Itu adalah dosa-dosa besar. Ya, tidak bisa cukup dengan puasa Arafah, cukup dengan sholat 5 waktu. Karena satu sholat ke sholat yang lain kan menghapus dosa di antara 2 sholat itu, ya kan? Satu umroh dengan umroh yang lain menghapus dosa antara 2 umroh itu. Satu haji dengan haji yang lain begitu. Ya, wudhu, ya, itu pun menghapus dosa-dosa. Orang ikhlas ketika ditimpa sakit itu menghapus dosa-dosa. Tapi dosa yang seperti apa? Itu saya baca dalam keterangan hadis itu, ya, bahwa yang dimaksud itu dosa-dosa kecil. Ya. Jadi dosa-dosa yang bisa dihapus dengan amal-amal kita itu adalah dosa-dosa kecil. Dan itu dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang kaitannya dengan sesama manusia harus ada tambahan. Mohon maaf kepada Allah, ya, minta ampun, ya, dan meminta maaf kepada yang kita zalimi, alhamdulillah, yang dizalimi atau yang pernah disakiti, atau meminta halalnya kalau memang itu berupa hal-hal yang dianggap perlu dihalalkan, ya. Jadi nggak cukup, ya, hanya memohon ampun kepada Allah karena ini hubungannya hablum minan nas, hubungan sama manusia, harus ada aspek sama manusianya itu. Nah, kemudian dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus, meninggalkan sholat itu nggak bisa dihapus, berzina itu tidak bisa dihapus, ya, minum khamar itu nggak bisa dihapus kecuali dengan taubat, ya. Jadi ada 2 mekanisme tadi, ya, mekanisme amal, yang kedua mekanisme taubat. Nah, dosa-dosa besar itu harus dihapus dengan cara bertaubat. Taubat kan kita sudah tahu semua caranya, kan, ya, menyesal terhadap apa yang sudah kita lakukan, berjanji untuk tidak mengulangi, dan kemudian tidak akan kembali kepada situasi atau tempat di mana kita melakukan itu, ya. Dan yang terakhir, kalau berhubungan dengan manusia maka memohon kehalalan dari manusia. Kalau itu belum dilaksanakan, ya berarti dosa-dosa besar itu masih nempel, ya. Jadi orang kalau misalnya pernah meninggalkan sholat, ya, dan kemudian tidak bertaubat dari itu dan masih kembali mengulangi, yaitu, ya, berarti dia memulai kesalahan yang sama. Harus tobat lagi. Melakukan lagi, tobat lagi, nggak masalah, ya. Imam Ghazali itu menafsiri at-tawwab, ya, dalam firman-firman Allah yang banyak itu maknanya kenapa at-tawwab, maha menerima taubat. Itu sihotnya sihot mubalaghah, atau kata yang berarti itu amat sangat. Mubalaghah itu amat sangat, menekankan, ya, sesuatu yang amat tinggi. Mengapa? Karena menurut Imam Al-Ghazali, ya, itu maknanya bahwa Allah itu tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya, ya, sampai hambanya bosan mohon ampun. Itu. Jadi, wah, berarti menyepelekan. Bukan, namanya manusia. Manusia itu sulit untuk mengelak dari hal-hal seperti itu. Keteledoran, kelengahan. Asal yang penting Bapak dan Ibu, catatannya adalah jangan pernah melecehkan dosa sekecil apapun. Atau menganggap dosa itu ringan. Nanti malah tidak diampuni. Ya. Makanya saya itu kalau sama mahasiswa, mahasiswi, pacaran haram atau halal? Haram Pak, tapi enak. Ya kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh jawabannya haram atau halal? Halal Pak. Oh, itu salah besar. Nggak ada hukum halal pacaran, itu nggak ada dalam Islam. Ya. Sejauh kalian meyakini bahwa itu haram walaupun melakukan,
masih lumayan, berarti dosa kecil. Terus yang bahaya itu kalau sesuatu dosa dianggap tidak dosa. Nah, itu yang tidak terampuni. Ya, tidak akan bisa diampuni, taubat pun nggak bisa. Karena itu sudah menganggap ya sesuatu yang syar'i tidak syar'i, sudah ada pembangkangan di situ, ada takdzib di situ. Nah, kalau kafaru, orang kafir banyak harapan dia akan kembali, tapi kalau sudah kadzabu, kafaru wa kadzabu, sudah kafir dan mendustakan, membangkang, ya, itu sulit untuk bisa kembali. Ya, maka kalau kita melakukan dosa kecil, jangan menganggap bahwa itu kecil, apalagi dosa besar. Ya. Jadi intinya bahwa dosa kecil bisa menjadi besar dan bahkan tidak terampuni kalau motifnya sama kayak iblis. Motifnya adalah sombong, motifnya adalah menganggap bahwa apa yang dilakukan itu kecil. Dosanya iblis itu besar atau kecil sih Pak? Kalau kita hitung dari perspektif perbuatan dosa, kecil sekali. Hanya nggak mau menunduk saja. Nah, kalau ulama Ahlussunnah kan memahaminya bukan sujud dalam arti sujud ibadah, tapi sujudul inhina, sujud menghormat. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia menunduk. Cuma nggak nunduk aja loh. Kesalahan kecil. Persoalannya adalah nggak menunduknya karena dia sombong. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Berarti di sini ya tidak menunduknya karena membangkang perintah Allah yang menciptakannya. Coba bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu dosanya besar sekali. Kenapa besar sekali? Beliau itu sudah difasilitasi surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan, minum apa saja yang ada di sini. Cuma satu saja, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Kok malah mendekati makan lagi? Ya Pak. Ibaratnya orang sudah diberi semuanya gitu. Kenikmatan tiada tara, semuanya difasilitasi, masih juga kurang. Itu kan besar, Pak. Ya. Besar sekali. Orang sudah punya uang triliunan masih korupsi. Itu kan besar sekali dosanya. Dibandingkan yang miskin nggak punya duit ya korupsi. Ya orang kan nggak punya duit ya karena kebutuhan gitu ya, paksa gitu. Beda. Nah, ini Nabi Adam sudah melakukan, tapi apa? Sikap Nabi Adam ketika melakukan dosa itu benar. Beliau langsung bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wujud penyesalan diabadikan dalam Al-Qur'an. Maka dosa yang besar menjadi kecil gitu loh. Dan diampuni oleh Allah. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, pasti di antara kita dan semuanya lah, bicara juga sama, dosanya udah numpuk-numpuk. Tapi kan insya Allah kita senantiasa habis sholat astagfirullahaladzim. Ya. Kita betul-betul maknai itu sebagai wujud ya, permohonan ampun yang tulus dari kita. Ya. Kalau ada yang kelewat ya Allah ampuni. Ya. Kalau yang anggap besar mohon diampuni juga. Yang kecil apalagi. Nah, jadi dua mekanisme itulah. Jadi karena ini pertanyaannya tadi kaitan dengan dosa, maka sekaligus saya sampaikan bahwa amalan-amalan termasuk puasa Arafah itu memang betul. Termasuk juga ibadah puasa. Betul nggak ya? Hadisnya sahih ya. Man shoma, ada yang man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa atau qiyamul lail di bulan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa yang lampau. Itu hadis-hadis itu sahih. Dan itu menurut saya terjangkau dari sisi dari sisi bombastisnya nggak ada ya. Karena puasa Arafah juga berat loh Pak. Berat. Apalagi pas hari kerja gitu kan. Wah, di situ teman-temannya pada bakso, semua pada pesta-pesta, kita puasa. Paling berat itu ya. Itu wajar lah kalau kemudian mendapatkan. Tapi itu tadi catatannya adalah tidak semua dosa. Adalah dosa-dosa yang kecil-kecil, lirik dikit, ada paha ayam, wah paha ayam montok amat ya. Nah, itu ya, konotasinya macam-macam itu ya. Itu berarti ada salah. Tapi yang besar-besar itu tetap harus ada taubat. Demikian ya dari Pak Ersan ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi barangkali dari yang lain? Yang lain mungkin silakan. Oke, mungkin kalau belum Ustadz, izin saya nanya. Apa beda sunnah dan hadis? Karena dua istilah ini kan sering dipertukarkan. Iya, betul. Iya. Ya, jadi kalau sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ya,
apa yang dilakukan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu namanya sunnah. Tapi kalau hadis adalah informasi ya yang disampaikan oleh Nabi ya, dan itu datangnya dari Allah ya, disandarkan kepada beliau. Tapi juga ada yang mengatakan sunnah ya hadis, hadis ya sunnah. Memang itu banyak pendapat. Tapi kalau saya secara pribadi lebih sepakat kalau hadis adalah sesuatu informasi tentang syariat yang datang dari Allah ya, kemudian ya, oleh Nabi disampaikan. Baik itu dalam wujud perkataan tadi atau perbuatan atau ketetapan atau sifat atau apapun namanya ya yang disandarkan kepada Nabi tadi itu namanya hadis. Jadi hadis ini tidak ada hadis yang bukan tidak syariat atau yang tidak syariat. Semua yang ada dalam hadis itu berkaitan dengan syariat. Sementara sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi yang dilakukan. Ada yang itu berkaitan dengan syariat, ada yang berkaitan dengan kecenderungan pribadi beliau sebagai manusia. Ya, model pakaian, ya, atau minyak wangi, apa yang beliau sukai. Kita tidak suka seperti beliau, sama seperti beliau, nggak apa-apa. Orang penciuman orang itu kan seleranya beda-beda, harus disamakan. Kalau sama juga tidak mendapatkan pahala sunnah gitu loh. Yang sunnahnya adalah wangi-wanginya. Ingat ya. Jadi beliau suka hadisnya ada atib, itu wangi-wangi itu sunnah Nabi. Tapi merek apa minyak wanginya itu bukan syariat itu. Ya. Ini kadang-kadang, wah Rasulullah kan suka misik, saya harus pakai misik. Ternyata begitu dipakai langsung muntah orang ini. Ya, karena nggak suka baunya. Ya tidak boleh kemudian memaksakan. Ini sunnah Nabi. Ya. Itu adalah selera Nabi sebagai seorang manusia, termasuk cara makan beliau. Beliau makannya suka apa? Ya kita misalnya tidak bisa kayak Nabi yang suka apa daging apa itu ya, yang di kayak apa namanya pangkal paha itu ya, tangan ini yang sebelah sini nih, pangkal sini. Oh saya sukanya dada kok Pak. Oh saya sukanya kepala. Kalau saya suka kepala benar. Ya. Nah, kalau kemudian tidak suka seperti yang disukai Nabi, ya, itu bukan berarti melanggar sunnah, melanggar hadis Nabi, karena itu sunnah kebiasaan Rasulullah sebagai manusia. Ya. Jadi kalau yang suka kepala, ya, kalau yang suka seperti Rasulullah pun tidak dikategorikan sebagai orang yang mengikuti hadis, ya, tidak bernilai ibadah. Ya, itu yang ghairu tasyri'iyah. Jadi makanya membedakan antara sunnah ya, dengan hadis. Ya. Ini pendapat yang dari sekian banyak pendapat yang ada yang mempersamakan, tapi saya secara pribadi lebih sepakat seperti tadi. Ada pertanyaan lagi yang di chat itu dari Mas Irsyad. Iya. Maka kalau mengikuti sunnah Nabi yang ghairu tasyri' ya tadi, saya bernilai pahala. Misal saya tuh ingat ya Pak, Nabi suka timun ya kalau nggak salah. Iya betul. Terong. Nah, apakah kalau kita makan terong dan timun juga dengan maksud misal meneladani beliau itu bagian dari ibadah? Ada sahabat Ibnu Abbas itu ya, itu apapun yang dilakukan Rasulullah diikuti. Ya, termasuk beliau lewat mana ikut. Ya. Nah, ini sebagian ulama memang ada yang mengatakan kalau seperti itu dengan meyakini bahwa ini adalah sunnah dapat pahala. Tapi sebagian yang lain, dan saya lebih sepakat yang kedua ini, karena ini urusannya urusan selera, ya, kecuali bahwa apa yang dilakukan Nabi itu selera beliau iya, tapi sekaligus wahyu. Gitu. Ada di situ ya unsur manusia sebagai seorang Muhammad ya, satu sisi, tapi di sisi yang lain kebetulan itu juga wahyu. Itu persoalan lain itu. Tapi kalau melulu itu adalah selera beliau sebagai seorang manusia yang tidak ada kaitannya dengan syariat, maka tidak ada. Ya. Dia kan ya. Ya tadi itu contoh model baju misalnya. Kalau ya beliau pakai jubah misalnya. Berarti yang jubah itu beruntung sekali dapat sunnah terus. Kita yang pakai baju koko sama peci nggak pernah dapat sunnah sama sekali. Rugi besar kita. Betul nggak itu? Jadi saya lebih sepakat yang kedua ini bahwa kalau yang kaitannya dengan urusan-urusan sebagai manusia, ya itu tidak ada. Ketika kemudian kita ngikut nilai pahala, karena tadi itu ghairu tasyri'iyah. Yang namanya pahala atau tidak pahala itu kan ditentukan oleh sejauh mana sesuatu itu masuk dalam kategori syariat atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu urusan pribadi kita.
Dan Nabi sudah memberikan ruang kan. Kalau untuk urusan-urusan itu ya, itu serahkan pada kita masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu hadisnya kan begitu. Ya, urusan-urusan dunia kalian, selera, model apa segala macam terserah kalian. Ya, bukan urusan saya karena saya itu nabi. Bukan perancang busana gitu kan. Nggak mungkin Nabi sampai ngurus-urus rancangan busana. Emangnya siapa? Beliau hanya menyampaikan yang penting nutup aurat. Yang penting sopan. Yang penting tidak ada di situ unsur kesombongan kan ada kan? Ya. Nah, baju yang lebih kemudian itu akan menimbulkan rasa sombong atau lebih dibandingkan yang lain. Sejauh nilai-nilai dan prinsip itu diterapkan, ya berarti kita ikut Nabi, sekalipun modelnya berbeda-beda. Demikian ya, Pak Irsan, yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Silakan. Kalau ada pengalaman juga. Oke, mungkin kalau belum terakhir dari mungkin 1 atau 2 terakhir ya Ustaz. Orang kan sering mempertukarkan ya Ustaz, istilah sunnah dengan yang tadi Ustaz sebutkan ya, kebiasaan Nabi atau apa yang Nabi katakan, kerjakan, dan juga sunnah sebagai ketetapan hukum gitu. Yang 5 kan, fardu, sunnah, mubah, makruh, ya haram dan makruh. Nah, pertanyaannya apakah semua sunnah atau kebiasaan Nabi tadi itu hukumnya sunnah atau bagaimana? Karena kan orang misalnya gini, mungkin belakangan agak rame ya soal punya istri lebih dari 1, itu sunnah Nabi, jadi harus diikuti gitu. Itu bagaimana Ustaz? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, memahami sesuatu ya. Ada yang sifatnya adalah memang merupakan ikhtisasun Nabi atau kekhususan Nabi, itu yang disebut sebagai amalan khusus ya, yang hanya untuk Nabi dan tidak diminta oleh umatnya untuk melaksanakan. Contohnya lebih dari 4 ya. Nah, sekarang kalau misalnya 1-4, apakah itu sunnah Nabi ya? Yang melaksanakannya itu mendapatkan pahala lebih, yang tidak mendapat pahala hanya pahala menikah saja. Karena nikah juga sunnah, nikah sunnati kan. Nah, sekarang begini, kita harus melihat ya, aspek yang lain dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis. Nah, ayatnya sudah jelas. Coba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Iya kan? Panduan ayatnya sudah jelas. Ya, 1. Iya. Jadi orang tuh hanya melihat satu sisi ya, sunnahnya tanpa melihat ayat yang lain, tanpa melihat hadis yang lain. Itu kan bahkan ada hadis kalau ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda kalau yang mampu nikah, maka nikah. Kalau tidak mampu, puasalah. Fa innahu aghaddu lil basar ya. Ya kan? Itu akan menahan syahwat dan menundukkan mata. Yo. Berarti di situ juga ada panduan-panduan yang lain. Jangankan urusan menikah lebih dari 1, nikah aja nggak mampu. Ya. Iya kan? Jangan kemudian kita melihat, ini memang kadang-kadang oknum-oknum yang nakal itu. Jadi melihat ya, persoalan itu hanya dari satu sudut pandang saja, satu perspektif saja. Dia tidak memandang ajaran Islam secara komprehensif. Makanya saya paling nggak suka itu. Dan kenapa kurikulum kita ini kurikulum agama Islam sistemik komprehensif? Karena tadi itu, ketika kita melihat sebuah kasus, maka coba lihat secara keseluruhan bagaimana ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang tema ini. Bagaimana hadis berbicara tentang tema ini. Nanti kita terisik, ini ayat yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat itu mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Hadis juga sama, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, mana yang kemudian dihapus hukumnya, mana yang menghapus, misalnya kalau ada ya. Kalau tidak ada, mana yang kemudian umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang terbatas. Itu kan nanti akan muncul itu. Jadi karenanya memang tidak cukup ya memahami teks itu hanya dari 1-2 teks saja. Ya, makanya berbahaya sekali nih kalau orang ngajinya Arba'in Nawawi doang. Ya, memang di Arba'innya matang banget, tapi Arba'in Nawawi doang. Padahal kitab hadis itu jablok ya Allah. Ya, itu bisa berpuluh-puluh lemari nggak habis. Ya, andalannya Arba'in Nawawi. Kok kemudian seolah-olah dia orang yang paling pintar hadis? Bahaya sekali nih orang-orang model begini. Ya.
Nah ini dia justru akan dolun mudil itu ya, akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ya salah satu contohnya tadi itu. Dan ini sudah terjadi mengejala di beberapa tempat bahwa landasan mereka itu sunnah Rasul untuk melakukan poligami ini. Nah, padahal kalau kita lihat sendiri Rasulullah poligami kapan? Kalau memang ini sunnah Rasul, kapan beliau poligami? Setelah di Madinah ya. Setelah di Madinah, setelah Khadijah wafat kan? Ya katakanlah sebelum ke Madinah, oke ya, beliau kan nikah 25 tahun. Kemudian ya 50 tahun ya, itu Khadijah begitu mau hijrah Khadijah wafat kan? Maka kemudian beliau di Isra Mi'rajkan ya kan? Tahun terakhir kata sudah ada di Mekah kan? Baru kemudian dihijrahkan. Itu berarti apa? Rasulullah melakukan poligami setelah Khadijah wafat. Selama 25 tahun beliau dengan satu istri. Nah ini orang baru 5 tahun menikah, sudah lirak-lirik sana kemari. Kalau mau benar-benar konsisten sunnah loh. Kalau memang itu oke lah, anggapan kita bahwa dalil mereka benar oke. Kalau saya di Mesir sering ala Fadhi Sahih misalnya, ya kita asumsikan pendapat dia benar. Kita lanjutkan argumentasi kita. Argumentasi kita adalah kalau ente ingin ikuti sunnah Rasul 25 tahun setelah menikah, ya baru kemudian poligami. Itu sudah 50 tahun udah menggeh-menggeh itu orang Jawa bilang. Sudah mulai menggeh-menggeh sama perempuan itu, nggak so fit di masa-masa awal 30-40 tahun udah nggak bisa. Nah Rasulullah melakukannya setelah itu dan coba siapa yang beliau nikahin? Janda-janda. Janda tua-tua ya, mohon maaf dalam tanda kutip ya, yang sudah kempot-kempot ya orang Jawa bilang. Kalau toh tidak janda yang masih 9 tahun belum bisa diapa-apain. Aisyah kan ya. Dan itu pun atas perintah Allah kan itu. Iya. Enggak, maksudnya 9 tahun itu bisa diapain coba? Orang masih main-main, ngajak main sama Rasulullah, minta digendong misalnya di ini. Dia masa orang kok bersenang-senangan dengan istri yang seperti itu. Nah, orang berpikir tidak sampai ke sana gitu. Kalau memang betul-betul konsisten sunnah loh. Belum yang selanjutnya, kalau memang ingin mendapatkan fasilitas sunnah seperti Rasul seperti itu, apakah tahajud kita juga wajib? Seperti yang diwajibkan pada Rasulullah. Jadi ngambil yang enak, buang yang agak enak. Wah ini orang oknum besar-besaran ini. Ya perlu dibina Pak Adrian, bukan dibina, dibinasakan. Betul begini. Oke ya, baik. Jadi kita bisa simpulkan ada sunnah yang haram ya, maksudnya dalam artian yang Nabi kerjakan kita belum tentu boleh gitu kan. Iya ada kekhususan bagi Nabi ya. Tapi juga ada pemahamannya tadi itu sebenarnya bukan sunnah karena dia memahami sunnah dalam konteks parsial, satu yang parsial. Baru satu sudut pandang belum secara komprehensif. Kalau kita menentukan satu hukum, coba menentukan hukum ini sunnah, ini makruh, ini haram, ya ini wajib, ya itu berdasarkan satu kasus apa komprehensif? Jangankan Al-Quran dan hadis yang bersumber dari Allah, manusia saja ketika menetapkan satu hukum itu kan berdasarkan argumentasi yang komprehensif. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Loh ini baru satu aspek langsung tentukan ini sunnah. Ya, wah ini benar-benar oknum ini. Oknum yang dia tadi perlu dibina itu. Ya gitu ya, Adrian ya. Ya, baik. Oke baik Ustadz, karena sudah menjelang zuhur barangkali itu untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Taufik dan teman-teman semua. Barangkali boleh diakhiri dengan doa Ustadz. Ya sekalian izin ya nanti akan depan saya ini besok kebetulan mau ke Bangka Belitung sampai 27, tapi akhirnya itu kebetulan ada musabaqah DKI ya. Oh iya, berarti kita lanjut lagi tanggal 5 ya Ustaz. Ya, tanggal 5 Desember insya Allah nanti juga ya. Kita ini apa namanya dilihat schedule lagi pokoknya nanti 5-nya bagaimana karena memang akhir-akhir ini banyak ya karena kita terlibat di LPTK DKI jadi dilibatkan juga untuk kegiatan-kegiatan itu. Karena tanggal 5 itu ada juga momen. Baik. Nanti kita lihat pokoknya jadwal. Nanti kalau memang tidak bisa Pak Adrian bisa konfirmasi, saya tidak akan sampaikan. Ya. Baik Ustaz. Kita tutup dengan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farqana ma'al farqan maqsuma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, lisanan dhakira, wa yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'an mubarakah, wa amalan salihan taqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Demikian, Allah waffiqna wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Taufik dan teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya sesuai dengan jadwal yang nanti akan ditetapkan kemudian. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi lain waktu. Wallahumma muwaffiq wa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Semuanya pamit. Assalamualaikum. Sehat semoga semuanya. Assalamualaikum.